Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah di video learning mata kuliah proteksi tanaman. Nah, video learning kali ini akan membahas tentang topik diagnosis penyakit tanaman, di mana video ini merupakan kelanjutan dari topik konsep dasar penyakit tanaman yang sudah saya posting di playlist saya sebelumnya. Nah, untuk video part 1 ini, saya akan membahas tentang konsep dasar dan prinsip utama yang dibutuhkan dalam kegiatan diagnosis penyakit tanaman. So, teman-teman selamat menyaksikan. Oke, teman-teman pasti pernah mendengar istilah diagnosis. Ini bukan satu istilah yang asing ya, karena ini adalah salah satu istilah yang banyak digunakan ketika menyangkut atau membahas tentang penyakit, baik itu pada manusia, hewan maupun dalam hal ini pada tanaman. Nah, diagnosis itu pada dasarnya punya 3 kegiatan atau 3 aktivitas utama. Pertama itu deteksi, kedua itu identifikasi, dan yang terakhir adalah prediksi. Ya, jadi ketika seorang dokter melakukan diagnosis, dia melakukan ketiga hal ini. Ya, tujuannya apa? Biasanya ketika kita melakukan diagnosis, yang mau dicari itu adalah sumber penyebab suatu masalah. Dalam hal ini adalah sumber penyebab suatu penyakit. Ya, jadi kalau dalam diagnosis tanaman sendiri bisa didefinisikan sebagai proses atau kegiatan di mana kita melakukan identifikasi, deteksi, prediksi terkait sumber penyebab penyakit pada satu tanaman. Nah, sebenarnya seberapa besar pentingnya kita melakukan diagnosis penyakit tanaman? Pertama, diagnosis penyakit itu akan membantu kita dalam menentukan tindakan penanganan yang tepat yang harus kita berikan pada tanaman yang sedang sakit. Ya, karena apa? Karena dari diagnosa ini kita akan mendapatkan informasi tentang sumber penyebab penyakit, sumber patogen, atau kalau dalam case tertentu ada gejala penyakit yang mirip dengan gejala defisiensi. Ya, contohnya itu seperti layu atau klorosis. Ini bisa membingungkan karena layu itu bisa disebabkan karena tanaman kurang air atau bisa jadi karena memang tanamannya terserang penyakit. Nah, kalau misalnya kita salah mengidentifikasi atau salah mendiagnosa tanaman yang kita kira layu karena kurang air, padahal ternyata dia mengalami layu karena terserang penyakit, kemudian kita memberikan penanganan dengan cara memberikan air pada si tanaman, itu justru akan menyebabkan meningkatnya keparahan layu yang dialami oleh si tanaman. Karena apa? Bisa jadi patogen penyebab layu itu justru menyenangi air yang banyak, sehingga itu justru menyebabkan tanaman kita semakin parah gejala layunya. Nah, karena itu diagnosis sangat diperlukan untuk kita bisa menentukan tindakan penanganan yang sesuai dengan sumber patogen penyebab penyakit yang diderita oleh tanaman. Yang kedua, alasannya, ketika tanaman terserang penyakit, ya, misalnya kita punya satu petak lahan dan misalnya sudah ada 30-40% dari lahan kita itu yang terserang penyakit. Nah, akan ada peluang di mana infeksi dari penyakit itu akan menyebar ke area lahan yang saat ini mungkin belum terserang. Nah, dengan adanya diagnosis, kita juga bisa dengan segera memberikan tindakan penanganan sehingga kita bisa mencegah kerugian hasil akibat serangan penyakit ini sehingga tidak menjadi lebih parah. Supaya kita bisa menekan kerugian hasil yang disebabkan oleh si penyakit tanaman itu sendiri. Dan yang terakhir, kegiatan diagnosis itu membantu kita menemukan sumber penyebab penyakit tanaman, di mana kita juga bisa menentukan tindakan pencegahan. Sehingga pada periode tanam berikutnya, kalau misalnya petani masih akan membudidayakan tanaman yang sama dengan periode tanam sebelumnya, maka akan ada kemungkinan bahwa kejadian penyakit yang sama bisa terulang di periode tanam berikutnya.
Nah, oleh karena itu dengan kita melakukan diagnosis, maka kita bisa melakukan pencegahan karena kita sudah tahu karakteristik dari si sumber penyebab penyakit. Jadi kita tahu apa yang menjadi pemicu dari patogen ini sehingga dia bisa menyerang tanaman kita. Oleh karena itu kita juga kemudian bisa melakukan tindakan pencegahan supaya kejadian yang pernah terjadi di periode tanam sebelumnya tidak terulang di periode tanam berikutnya. Nah, seorang ahli diagnosis penyakit itu harus memiliki sejumlah kriteria utama. Ya, jadi nggak gampang untuk bisa jadi expert dalam hal diagnosis penyakit. Sama seperti halnya dokter, teman-teman tahu pasti bahwa untuk bisa jadi seorang dokter itu butuh pendidikan yang tidak pendek, butuh pendidikan yang lama, yang panjang, yang rumit ya. Jadi ahli diagnosis penyakit pada tanaman pun ya sama, juga membutuhkan beberapa karakteristik yang harus dipenuhi sehingga dia bisa dinyatakan sebagai seorang ahli diagnosis penyakit tanaman. Pertama, harus paham tentang ilmu tanaman. Kalau seorang ahli diagnosis penyakit tanaman dia nggak paham tentang ilmu tanaman, terutama tentang fitopatologi, entomologi, mikrobiologi, maka dia tidak akan bisa menjadi ahli diagnosis. Ya, karena apa? Karena penyakit yang akan dia kaji atau yang akan dia diagnosis adalah penyakit pada tanaman. Jadi dia harus paling tidak punya dasar dalam hal ilmu tanaman, ya, terutama dalam bidang fitopatologi, ya, penyakit tanaman, dan entomologi, serangga. Ya, kenapa? Karena sejumlah penyakit bisa dipicu melalui aktivitas dari serangga hama misalnya, sehingga perlu juga informasi dan perlu juga pengetahuan tentang entomologi. Nah, ahli diagnosis penyakit tanaman harus punya sifat kepo, knowing every particular object. Karena apa? Sifat ini akan memungkinkan munculnya rasa ingin tahu sehingga dia akan punya keinginan untuk mempelajari ya dan melakukan riset yang mendalam tentang kejadian penyakit yang dia temukan di lapangan. Dan yang terakhir, harus paham tentang seni investigasi dan seni observasi. Karena apa? Dalam proses diagnosis penyakit tanaman itu ada banyak sekali aktivitas yang sifatnya adalah mengamati, ya, mengamati dari segi visual tanaman yang terserang, sehingga perlu sekali paham bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan gambaran observasi yang representatif yang kemudian dapat membantu si ahli diagnosis penyakit tanaman untuk bisa mengidentifikasi, mendeteksi dan memprediksi secara akurat gejala dari penyakit tanaman itu sendiri. Nah, saat kita melakukan diagnosis penyakit tanaman, apa yang mestinya menjadi pertimbangan awal? Ya, jadi pertimbangan awal yang kita butuhkan saat kita melakukan diagnosis adalah kita harus punya informasi yang cukup terkait bagaimana visual tanaman yang sedang kita kaji itu saat dia sedang sehat. Ya, ini adalah acuan dasar yang dibutuhkan untuk bisa melakukan diagnosa penyakit tanaman. Nah, berkenaan dengan pertimbangan awal ini, ada dua aspek yang harus diperhatikan. Pertama, identitas tanaman. Kita harus tahu tanaman ini namanya apa, apakah itu nama lokalnya ataukah nama ilmiahnya. Ya. Kemudian harus tahu juga yang sedang kita kaji ini kultivarnya apa atau varietasnya apa. Karena itu akan membantu untuk kita bisa memploting apakah kultivar atau varietas si tanaman ini termasuk ke dalam varietas yang tahan atau justru malah termasuk ke dalam varietas yang rentan terserang penyakit. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk memudahkan saat melakukan diagnosis. Kemudian stadia pertumbuhan di mana tanaman itu terserang penyakit. Ya, jadi tanaman yang terserang itu sedang berada pada stadia atau fase pertumbuhan yang mana. Nah, ini akan membantu untuk bisa memetakan kira-kira sejak kapan dia sudah terserang penyakit.
Nah, kemudian ada aspek bagaimana visual tanaman saat kondisi sehat. Nah, ini harus dipahami secara spesifik. Saya contohkan di sini ada gambar daun singkong ya, 6 visual daun singkong yang berbeda, di mana gambar tengah atas itu adalah gambaran visual daun tanaman singkong dalam kondisi sehat. Nah, sedangkan ketika daun singkong ini mengalami serangan penyakit atau singkong ini terinfeksi penyakit, dia dapat mengalami perubahan visual yang beragam tergantung dari jenis penyakitnya. Nah, oleh karena itu, untuk kita bisa tahu menyatakan bahwa si singkong ini sakit, kita harus tahu dulu warnanya, warna daunnya saat sehat seperti apa, bentuk daunnya saat sehat seperti apa, kemudian apakah dia berlendir, apakah dia basah, ataukah dia kering. Nah, ini akan sangat membantu sekali karena sebagian besar kegiatan awal dalam diagnosis penyakit tanaman itu adalah melalui pengamatan visual. Oleh karena itu, kita harus paham bagaimana secara spesifik tampilan dari si tanaman. Kemudian, kita juga harus melakukan perbandingan antara kondisi tanaman yang sedang kita kaji dengan tanaman dari kultivar yang sama kalau ada. Ya, kenapa harus dari kultivar yang sama? Karena tingkat kemiripannya lebih tinggi. Tapi kalau kita tidak bisa menemukan tanaman dari kultivar yang sama, maka kita bisa menggunakan tanaman dari spesies yang sama, meskipun kultivarnya beda. Ya. Tapi kalau juga tidak ditemukan dari level spesies, maka berarti pilihannya hanya bisa sampai genus. Tidak bisa lebih jauh ke atas ke famili, karena ketika sudah di tingkat famili itu keragamannya sudah sangat tinggi, sehingga itu akan menyebabkan hasil diagnosa kita menjadi tidak akurat ya. Karena apa? Terlalu banyak perbedaan antara spesies di dalam satu genus, atau bahkan kalau udah famili antar genus itu perbedaannya sudah cukup besar, sehingga otomatis prediksinya bisa jadi akan sangat kurang akurat ya, akan jadi kurang akurat. Oleh karena itu, usahakan mendapatkan dari level yang kemiripannya paling tinggi, jadi dari level terendah yaitu kultivar atau di level spesies. Nah, untuk bisa melakukan diagnosis penyakit tanaman, itu kita kan butuh sampel. Nah, kita harus tahu juga kualitas sampel tanaman seperti apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan diagnosis penyakit tanaman. Pertama, sebelum mengisolasi tanaman yang terinfeksi, ya, kalau kita sudah menemukan, oh tanaman ini sepertinya terserang penyakit dan akan kita diagnosa, sebelum kita mengambil ya atau kita memetik bagian tanaman yang terinfeksi, dokumentasikan dulu tanaman yang terinfeksi tersebut minimal 5 kali dari jarak jauh dan juga dari jarak dekat. Jadi full body ya, jadi tanaman utuh ya, dan dari jarak dekat, di mana yang dari jarak dekat hanya fokus pada bagian yang memperlihatkan gejala penyakit. Nah, kalau sudah dilakukan dokumentasi, baru kita melakukan isolasi atau pengambilan bagian tanaman yang terinfeksi. Yang harus dipahami adalah kalau kita mau mengambil tanaman yang terinfeksi, kita harus memastikan bahwa tanaman yang kita ambil itu adalah tanaman yang masih hidup. Ya, jadi tanaman yang terinfeksi tapi masih hidup. Jangan mengambil tanaman yang sudah mati, karena ketika tanaman itu sudah mati, maka gejala yang dia munculkan bisa jadi bukan karena mutlak karena penyakit itu saja, tapi bisa jadi karena efek dari kematian yang sudah dia alami. Kemudian tanaman yang terinfeksi tersebut dapat kita ambil dan harus dikemas dengan cara sebagai berikut. Pertama, bagian akar tanaman harus tetap dilapisi dengan tanah dan harus ditempatkan di dalam plastik. Nah, ini tujuannya adalah supaya akarnya tidak menjadi kering dan busuk karena terpisah dari tanah. Kemudian bagian atas tanamannya harus dibungkus dengan kertas sehingga nanti tanaman ini tidak menjadi busuk selama
perjalanan, karena biasanya kita menemukan penyakit ini di lapangan, kemudian harus kita bawa ke laboratorium, maka jarak antara lapangan dengan laboratorium di sana akan ada proses di mana tanaman bisa jadi menjadi busuk karena efek panas yang dihasilkan oleh plastik. Oleh karena itu dibutuhkan kertas kering sebagai pelapis sebelum bagian atas tanamannya dibungkus dengan plastik. Nah, berikutnya sampel tanaman yang sudah kita ambil dari lapangan harus disimpan di kotak pendingin. Tujuannya apa? Supaya suhu terjaga, tidak terlalu panas, dan tanaman yang kita ambil bisa tetap segar sampai nanti tiba di laboratorium untuk dilakukan pengujian. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang prinsip dasar diagnosis penyakit tanaman. Video learning ini masih ada kelanjutannya loh teman-teman. So, pastikan teman-teman menonton video learning part 2 untuk dapetin informasi lebih banyak terkait diagnosis penyakit tanaman. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video learning ini. Semoga video learning ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video learning berikutnya. Last but not least, kalau kamu suka video ini, please give your like. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, feel free untuk letakin pertanyaan kamu atau saran kamu atau masukan kamu di kolom komentar di bawah ini. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.